Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Saya undang kita membuka Mazmur 23. Ketika Bapak Ibu mengikuti atau rekan-rekan muda sekalian mungkin nanti bisa melihat, menyaksikan lewat YouTube ya, rekaman khotbah dari kebaktian umum di Gereja Kristen Pala Kudus Jayapura, atau mungkin nantinya akan ikut kebaktian kedua. Kita akan belajar dari firman Tuhan, dari pemazmur ini. Pembicara Bapak Ishak Suhonggo itu menyampaikan bagaimana mazmur ini mengajak kita tuh melihat kehidupan iman kita dalam kacamata yang holistik begitu ya, dan melihat Tuhan dalam berbagai identitasnya lewat kalimat demi kalimat yang ada di dalam mazmur ini. Saudara, karena di dalam kehidupan kita mengalami masa-masa di mana kita hidup dalam kerapuhan, juga di dalam ketidakpastian, di dalam kompleksitas, kerumitan, dan juga kehidupan yang ambigu atau remang-remang. Nah, dalam konteks itulah kita membutuhkan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Allah adalah gembala kita. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Menarik sekali diingatkan di dalam khotbah yang Anda bisa ikuti dari kebaktian umum. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan itu dari kata Ibrani YHWH. Kita sebetulnya nggak bisa bacanya ya, saudara-saudara ya. Kita tidak tahu bacanya gimana YHWH itu. Ungkapan Jehovah itu kurang tepat sebetulnya ya. Jadi apakah Yahweh atau seperti apa, kita tidak tahu cara baca YHWH ini. Tapi biasa diterjemahkan juga dengan kata dia. Ya, jadi ketika kita mendengar kata TUHAN huruf besar dalam Alkitab NAI kita, itu menunjuk pada YHWH ini. Dan itu bisa diterjemahkan juga sebagai dia. Ya, dia huruf besar semua. Nah, saudara, jadi Tuhan adalah gembalaku, itu artinya dia adalah gembalaku. Nah, dalam pembacaan kita, saudara, kata dia itu menunjukkan kepada pribadi, dan kata ku itu menunjukkan kepada pribadi. Karena itu kalau kita ikut khotbah di kebaktian umum Pala Kudus hari ini, nanti bisa juga lihat di YouTube ya, itu menunjukkan adanya relasi yang personal, relasi yang pribadi, dia dan aku dan dia. Nah, dalam Mazmur 23 ini dikatakan Mazmur Daud. Ya, jadi penulisnya ditunjuk adalah menuju kepada sosok Daud yang adalah memang gembala domba betulan, ya, tapi juga kemudian menjadi gembala umat Tuhan, ya, gembala umat Tuhan yang bernama Israel. Nah, Daud ini bermazmur, ya, Tuhan apa? Kalau dia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini kita bertemu dengan salah satu dari karakter Tuhan, yaitu dia sebagai gembala, Yahweh Rohi, ya, Tuhan sebagai gembala. Nah, saudara, dikatakan takkan kekurangan aku, bukan berarti ini terjemahan Indonesia bisa bikin salah paham ya, seolah-olah takkan kekurangan aku, seolah-olah akunya ini terlalu sedikit sehingga Tuhan itu kekurangan. Nah, ini terjemahannya mungkin bisa membuat kita bingung ya. Jadi mungkin bisa kita baca seperti ini, Tuhan atau dia adalah gembalaku, takkan aku kekurangan. Jadi akunya yang takkan kekurangan. Ya, bukannya Tuhannya yang kekurangan, tapi akunya yang takkan kekurangan ketika dia adalah gembalaku. Nah, saudara, kalau kita baca di ayat 2, Mazmur 23 ayat 2. Apa yang dikatakan di sana? Ia, kata dia ya, bagus ya, membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, selalu bayangan kita adalah rumput hijau seperti yang ada di slide ya. Ada orang jongkok di sana, dipenuhi dengan hamparan rumput hijau, luar biasa sekali. Memang keadaan ini di negeri Israel itu bisa menjadi pemandangan sekitar bulan Desember sampai Februari. Itu musim-musim hujan. Makanya kalau mau melihat rumput hijau itu memang ada sana rumput hijau seperti yang kita lihat di foto ini di sekitar bulan Desember sampai Februari, gitu ya. Tapi selebihnya sebagian besar dari masa-masa di tanah Israel adalah masa musim kering, ya. Masa-masa di mana matahari bersinar lebih terik, dan bahkan ada masa-masa di mana yang kita lihat sebagai padang berumput hijau sebetulnya itu tidak lebih dari sebuah padang belantara. Ya, kalau kita lihat ada perbandingan kontras ya di gambar ya, antara padang berumput hijau dengan padang belantara.
yang ada rumputnya, rumput hijaunya. Nah, saudara, jadi kita melihat Tuhan atau Dia adalah gembalaku yang membaringkan aku di padang. Padang yang mana nih? Padang yang ini atau padang yang ini? Kenyataannya padang yang mewarnai kehidupan orang-orang di Palestina dan tentunya domba-domba di Palestina adalah padang yang seperti ini. Benar-benar padang, ya, padang belantara. Tapi padang ini berumput hijau karena memang ada rumputnya. Ya, padang yang berumput hijau karena memang ada rumputnya. Jadi saudara, rumput-rumput ini bisa muncul di sela-sela batu ketika embun-embun malam itu yang muncul di pagi hari itu kemudian tertinggal di sela-sela bebatuan dan itu memberikan cukup cairan, ya, cukup air untuk kemudian di sela-sela batu itu rumput hijau itu tumbuh. Jadi kita bisa mengerti sekarang kalau konteksnya padang yang ada rumput hijaunya seperti ini. Sekarang kita bisa bayangkan ya, kalau kita yang jadi gembala dan kita yang jadi domba. Dia adalah gembalaku, takkan aku kekurangan. Karena situasi seperti ini, ya, kalau kita lihat gambar besarnya tadi bisa di shoot ya, yang gambar besar tadi, bukan yang padang, yang setelahnya. Ya, memang kalau kita lihat situasi seperti ini, jelas seolah-olah kita berpikir kita akan kekurangan, bukan? Pastilah, ya kita pasti khawatir ini rumputnya jarang-jarang banget ya, gimana gak kurang, ya, gimana gak kurang. Saudara, tetapi ketika kita membaca Mazmur ini, Dia adalah gembalaku, takkan aku kekurangan atau takkan kekurangan aku. Maka kita lihat Mazmur itu diucapkan dalam situasi ketika padang itu seperti ini, di mana memang kita benar-benar akhirnya harus bersandar pada Sang Gembala. Gembala yang akan menuntun kita, membimbing kita, membaringkan kita di tempat-tempat yang ada sejumput rumput hijau, sejumput rumput hijau, sejumput rumput hijau. Nah, saudara, tanpa bimbingan gembala, kasihan sekali domba-domba. Tapi karena Dia adalah gembalaku, di masa-masa situasi sulit, termasuk seperti pandemi, Dia akan menolong kita menemukan sejumput berkat Tuhan, sejumput berkat Tuhan, sejumput berkat Tuhan, sejumput berkat Tuhan. Bahkan di tempat-tempat yang paling sulit, ya, kita kesulitan apa di sekolah, kita kesulitan apa di tempat kerja, kita kesulitan apa di tengah-tengah lingkungan atau di masa ini, Tuhan yang adalah gembala akan menolong kita menemukan sejumput berkat-berkat Tuhan. Ya, Tuhan tidak menjanjikan berkat-berkat yang kemudian membuat kita kaya raya seketika, tidak. Tapi sejumput demi sejumput, selangkah demi selangkah kita akan menemukan berkat-berkat itu. Asal kita tahu Dia sebagai gembala. Dan Dia membimbing aku ke air yang tenang. Karena di padang belantara ini, kalau kita lihat ya, ada tempat-tempat di mana memang di slide berikutnya ada yang namanya treacherous water realities, ya, realita perairan yang lihat sekali ya, deras banget ini ya. Ini deras banget dan ini memakan korban. Padahal di padang belantara ya, ada tempat-tempat di mana memang airnya itu keras sekali, ya. Dan itu memakan korban, sampai ada anak-anak sekolah juga hanyut, domba juga bisa hanyut. Ini membahayakan. Dan ini ada di padang belantara. Tetapi Dia yang adalah gembala akan membimbing aku ke air yang tidak treacherous seperti ini, tapi yang tenang. Ya mungkin perairannya itu namanya padang ya. Pasti perairannya yang tenang itu ya mungkin hanya sekolah kecil di sana, sekolah kecil di sini, kan ada. Ya. Nah, saudara, tetapi Dia akan membimbing kita ke air yang tenang itu, bukan ke air yang membahayakan. Saudara, kadang-kadang air yang banyak atau berkat yang banyak, berkat yang melimpah itu bisa membahayakan. Karena Tuhan tahu berkat yang cukup buat kita tuh yang tidak membahayakan kita tuh seberapa. Dikasih banyak, kamu justru celaka. Jadi dikasih melimpah, kamu malah meninggalkan Tuhan. Nah, karena itu Tuhan yang paling tahu sebagai gembala. Air tenang mana yang aku bisa di tempat itu membimbing domba-dombaku. Dan dikatakan Dia menyegarkan jiwaku. Ya, karena jiwa kita masih segar karena Allah yang menjadi gembala kita itu paling tahu yang kita perlukan, meskipun cuma sejumput dan sekolah kecil aja. Nah, sekarang kita lihat lagi kalimat berikutnya. Ya, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan-jalan yang sulit yang ditemukan di padang belantara ini, dan gembala itu harus berjalan di depan,
sambil memanggil-manggil, sambil bersuara-bersuara, dan domba-dombanya akan mengikuti dia jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, kalau tidak, domba akan tersesat dan domba bahkan mungkin bisa masuk jurang dan sebagainya. Dan memang kenyataannya ada saja domba-domba yang nakal yang kemudian akhirnya harus membutuhkan kerja ekstra dari sang gembala karena dombanya itu masuk jurang atau kejepit di bebatuan. Nah, saudara-saudara, kata jalan yang benar, kata benar ini kalau kita lihat dalam teks Ibrani-nya ya, dalam slide berikutnya, itu di sini ada kata Ibrani yasar. Itu biasa diterjemahkan sebagai lurus, jalan yang lurus atau kebenaran. Jadi jalan yang lurus atau kebenaran itu menggunakan kata yasar. Tapi dalam teks ini yang digunakan itu bukan yasar sebetulnya, ya. Nah, tapi kata sadak. Ya, kata sadak itu kalau kita ingat ada kata Melkisedek, ya. Ya, itu kan tentang kebenaran. Kata sedek itu kebenaran. Kemudian ada kata misalnya sedekia. Kata sedek itu juga artinya ada unsur kebenaran di situ. Ya, jadi kata sedek, kata sadok, imam sadok, ya, itu ada unsur kata kebenaran di situ. Jadi kata kebenaran yang digunakan di sini, ia menuntut aku, ya, di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan yang benar itu menggunakan kata sadak, bukan biasa. Tapi sebetulnya maknanya sama, ya, sinonim, artinya jalan yang lurus. Nah, teman-teman, bukankah di sekeliling kita itu banyak orang yang berdoa setiap hari, selalu doanya itu mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kita menemukan dalam firman Tuhan, Dia sang gembala itulah yang menuntun aku di jalan yang lurus, jalan yang benar, oleh karena namanya. Jadi nama sang gembala inilah yang dipertaruhkan. Kalau sampai dombanya tersesat, sampai dombanya binasa karena salah jalan, karena jalannya berkelok-kelok dan tidak lurus, maka nama sang gembala itu yang dipertaruhkan. Saudara, dan kemudian kita melihat di dalam gambaran berikutnya, saudara, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya. Kalau kita lihat di dalam slide saya ada sebuah lembah, ya. Lembah. Kadang-kadang sang gembala itu terpaksa membawa domba-dombanya melewati lembah itu. Apalagi kalau sudah petang, lebih gelap lagi, ya. Sebuah tempat yang tentu sangat membahayakan. Nah, saudara, tempat ini tempat yang sempit, ya, tempat yang membahayakan, tempat yang bisa menimbulkan celaka, bahkan domba-domba bisa kejepit juga di antara bebatuan. Tetapi aku tidak takut bahaya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman itu. Sebab apa? Ya, sebab Engkau besertaku. Ya. Dan di antara lembah-lembah ini, di antara bebatuan di padang belantara ini, ada saja yang membahayakan, misalnya tanaman-tanaman beracun, ya. Tanaman-tanaman beracun yang kelihatannya ya, tanaman biasa saja, tapi kalau domba itu salah makan, domba itu bisa pepar, ya, bisa kejang-kejang, bisa mati. Ya, apalagi kalau kemudian pemandangan tanaman beracunnya itu memikat seperti ini. Jangankan domba-domba, ya, mungkin gembalanya aja bisa pepar, tapi kita punya gembala yang hebat. Gembala yang justru menuntun kita di jalan yang benar, yang tidak mungkin membahayakan sang domba-domba itu. Nah, dan apa yang menjaga sang domba-domba itu? Ada dua hal yang dipakai, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Gada itu fungsinya untuk mengusir musuh-musuh dari sang domba-domba itu, ya. Dan tongkat itu selalu bentuknya bengkok begitu karena ada fungsinya. Coba kita lihat slide berikutnya, ya. Kalau gada itu untuk memukul serigala, memukul singa, gembala itu tidak tidak takut untuk berkelahi, apalagi Daud, ya. Kalau kita ingat kisah Daud, waktu Goliat itu menantang bangsa Israel dan orang Israel pada ketakutan, ya, Daud berkata kepada Saul, beruang aja aku jambak, begitu ya, bayangkan, beruang aja dia jambak, singa aja dia jambak, dia pukulin, dia lawan singa dan beruang untuk melindungi domba-dombanya. Itu seorang gembala yang benar-benar mencintai domba-dombanya. Ya, bukan gembala upahan yang ketika ada serigala atau ketika ada singa dan beruang dia kabur karena hanya upahan. Tapi gembala yang baik, dia akan pukul pakai gada. Itu
itu semua yang mengganggu domba-domba. Dan ketika domba-domba itu tersesat, dia akan tarik dari jurang, dia akan ambil dari jurang dengan tongkatnya yang bentuknya bengkok itu. Nah saudara, dan tongkat ini juga menjadi sebuah cara untuk gembala itu mengarahkan domba-dombanya, dan menjadi sebuah cara juga bagi gembala itu untuk menghitung domba-dombanya. Jadi dengan tongkat ini gembala menghitung domba-dombanya, menghitung dengan namanya. Jadi tongkat ini mengindikasikan bahwa sang gembala itu sangat kenal siapa dombanya, dan dia adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena apa? Karena Tuhan yang paling kenal siapa kita. Dia tahu kita, ya. Dia tahu keadaan kita, dan dia akan menjaga kita dengan tongkatnya. Saudara, jadi sang gembala yang baik itu, yang agung itu, menjadi penghiburan buat kita karena dia kenal kita lebih jauh, lebih kenal lebih jauh daripada ketika orang tua kita mengenal kita atau sesama kita mengenal kita. Sang gembala lebih mengenal kita. Saudara, karena itu bagi kita yang rindu untuk mencurahkan isi hati kita kepada Allah, sebelum kita mencurahkan isi hati kita, dikatakan sebelum mulutku mengucapkan perkataan, engkau sudah tahu, kata pemazmur, ya, sebelum perkataan itu ada di lidah bibirku, Tuhan sudah tahu. Karena tongkatnya itu menghibur kita. Saudara, di ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Hidangannya apa? Ya sejumput rumput tadi. Domba-domba itu bisa makan dengan nikmat meskipun berkatnya hanya sejumput di hadapan lawan-lawannya. Di hadapan ada insekta-insekta yang beracun seperti laba-laba, ada kalajengking, ada predator-predator yang gigih, yang persisten, ya, seperti rubah, beruang, macan tutul, singa, serigala. Itu musuh-musuh alami dari para domba. Tapi di hadapan musuh-musuh itu, mereka hanya bisa keliling-keliling lihatin. Sang gembala menuntun domba-domba itu untuk makan dengan nikmat berkat-berkat yang cukup yang disediakan hari itu. Dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, ini ada semacam tempat minyak, ya. Ini tempat minyak, ini sudah termasuk mewah sebenarnya. Mungkin yang dipegang oleh para gembala yang sederhana mungkin lebih simpel dari ini. Bayangkan kalau ini melimpah, ya, penuh melimpah dengan minyak. Minyaknya gunanya itu apa sih? Coba kalau kita lihat gambar berikutnya, sang gembala itu tuh kadang-kadang, ya, ada saat-saat di mana dia itu harus meminyaki rambut dan daerah kepala, kuping dari domba-dombanya. Kenapa? Karena daerah-daerah ini adalah daerah-daerah rawan di mana serangga-serangga itu bisa masuk. Dan kalau serangga-serangga itu masuk, itu akan mengganggu, bahkan mematikan sang domba itu. Makanya diminyakin. Jadi tujuannya supaya serangganya itu kepleset gitu, licin, kepleset, ya. Mungkin ada aroma-aroma juga gitu, ya. Baru mau hinggap, kepleset dia. Nah, saudara, jadi kita melihat bagaimana dia sebagai gembala memperhatikan kita segitunya, ya, sampai mencegah ada hal-hal buruk yang bersifat dosa yang bisa menghancurkan kita. Dia cegah, dia minyaki kepala kita, ya, dalam pengertian rohani. Ya, lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus. Kan Roh Kudus juga sering digambarkan sebagai minyak, ya. Contoh ketika Daud diurapi dengan minyak, imam-imam diurapi dengan minyak. Minyak kan melambangkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang. Jadi kita bisa bayangkan Roh Kudus yang hadir dalam hidup orang percaya itu jadi minyaknya Tuhan yang selalu mengingatkan kita ketika dosa itu muncul dan kita tidak celaka karena dosa itu. Nah, setiap anak Tuhan, besar kecil, anak-anak muda, selama dia percaya Yesus pasti punya Roh Kudus. Ya, minyak dari Tuhan yang tinggal di hati kita, yang selalu mengingatkan kita ketika serangga-serangga dosa itu mulai berseliweran membisiki telinga kita, ayo kamu berbuat ini, berbuat itu, dan serangga-serangga itu akan pergi karena ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita dan kita mau taat kepada Roh Kudus. Saudara, Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Berarti kebajikan atau kebaikan dan kemurahan Tuhan itu ada di belakang atau di depan. Kalau dikatakan mengikuti aku itu berarti yang di depan dombanya atau kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan di belakang berarti, ya.
Nah, saudara, jadi domba-domba ini diikuti di belakangnya ada kebajikan atau kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti domba-domba ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, teman-teman? Supaya tetap diikuti oleh berkat Tuhan, supaya berkat Tuhan itu tetap nempel di belakang kita tuh. Syaratnya apa? Syaratnya di depannya siapa? Kalau di depan sang domba-domba itu adalah gembala yang baik itu, dia yang baik itu, dia yang adalah sang gembala itu, maka ya berkat-berkat itu lagi ikutin di belakang kita. Tapi jangan coba-coba kita balik posisinya, tiba-tiba dombanya semua kompak balik kanan, gerak semua balik kanan, ya balik kanan balik ya. Jadi sekarang kalimatnya begini, ya Allah gembala itu yang mengikuti aku. Jadi Allah suruh mengikuti dia, terus siapa jadi gembala? Berkat-berkat Tuhan jadi gembala kita. Jadi bukan Tuhanlah gembalaku, tapi berkat-berkat itulah gembalaku. Itu kebalik, ya. Dan itu bukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan adalah dia adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, berkatnya ngikutin. Ya, jangan kita balik kanan dan mengatakan berkat adalah gembalaku, Tuhan kamu ikutin saya. Nggak akan terjadi begitu, ya. Kalau Tuhan suruh ngikutin kita, dia akan cari domba yang lain, ya. Nah, saudara, dan jangan sampai gembala ini berlalu dari hidup kita, karena berkat itu mengikuti kita selama dia adalah gembala kita. Jadi ayat 6 ini akan menjadi bagian kita. Ayat 6 ini jadi bagian kita selama ayat 1 itu nempel dalam hidup kita, ya. Jadi kalau ayat 6 kamu harapkan, tapi ayat 1 tidak ada dalam hidup kamu, yaitu dia adalah gembalaku, jangan harap ada ayat 6. Kan Mazmur itu utuh, ayat 1 sampai ayat 6 jangan dipotong-potong dong, ya. Jadi saudara, ini ayat 1 Tuhan adalah gembalaku. Selama yang mimpin itu sang gembala tetap di depan kita, berkat mengikuti. Tapi ketika gembala itu di situ dan kita melenceng ke sana, ya berkatnya akan ngikutin sang gembala, kitanya ya pergi sendiri. Nah, saudara, jadi itu yang perlu kita ingat. Fokusnya tetap pada sang gembala, bukan pada berkat. Tapi berkat akan mengikuti selama sang gembala di depan. Ayat terakhir, ayat 15, aku belum 15 ya, belum terakhir ya. Dan dikatakan, ayat 5 ya. Sorry, saya salah ketik di sini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, kebajikan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara, apa maksudnya diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Ya, rumah Tuhan sepanjang masa dalam pikiran Daud itu ya tentu bait Allah. Ya, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tapi saudara bayangkan nggak sih, domba diam di rumah Tuhan sepanjang masa? Itu artinya apa? Dombanya mati, ya, dombanya dipersembahkan gitu kepada Tuhan, ya. Kan kalau domba itu di rumah Tuhan kan mau buat apa? Buat hiasan. Masa ada para imam mengatakan, aku pelihara domba untuk apa? Hiasan di mana? Di rumah Tuhan, buat aku sayang-sayang. Kan enggak. Domba kalau di rumah Tuhan pasti disembelih untuk jadi korban bakaran di rumah Tuhan, begitu kan? Jadi saudara, ketika kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, karena Tuhan adalah gembalaku, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya aku akan hidup menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan sepanjang masa. Hidupku adalah untuk Tuhan. Hidupku adalah untuk Tuhan. Nah, sayangnya ayat 6 ini banyak orang potong-potong. Ayat 6 ini orang senang dengan bagian A-nya, kebajikan dan kemurahan meliputi aku. Tapi lupa ayat B-nya, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi persembahan buat Tuhan. Nah, saudara, tapi sebetulnya ayat ini juga mengingatkan kita ke masa depan, bahwa rumah Tuhan yang sejati, bait Allah yang sejati itu sebetulnya siapa? Ya, bait Allah yang sejati itu Yesus. Jadi diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, artinya diam di dalam Kristus sepanjang masa. Dan ketika kita diam di dalam Kristus sepanjang masa, yang tersembelih itu bukan kita lagi, tapi yang tersembelih itu adalah Kristus sendiri tersembelih, ya,
menjadi korban pengganti bagi kita, mati kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara, tapi bangsa Israel ini memang bangsa yang tegak tengkuk ya. Mereka tidak setia kepada janji Allah akan adanya korban pengganti yang sejati itu. Mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Lalu Yeremia 3:15 di tengah-tengah pemberontakan umat, Yeremia itu mengatakan begini, ya, aku Tuhan akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Karena gembala-gembala Israel di zaman Israel waktu itu, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, itu hanya mencari kepentingan perutnya sendiri. Mereka memperkaya diri sendiri. Mereka tidak menggembalakan umat Tuhan dengan pengetahuan firman Tuhan dan dengan pengertian, dengan keterampilannya. Jadi gembala-gembala yang menggembalakan Israel itu gembala-gembala yang sesat. Tapi Tuhan akan memunculkan gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, dan mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Dan gembala yang tertinggi yang kemudian Tuhan hadirkan dalam hidup kita itu bernama Tuhan Yesus, yang dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 mengatakan apa? Ya, aku adalah gembala yang baik. Tapi dalam Mazmur 23 mengatakan Dia adalah gembalaku. Kata Dia itu sekarang menjadi kata aku. Aku adalah gembala yang baik. Di dalam Injil Yohanes ada 7 kali kata aku. Dalam bahasa Yunani itu ego eimi. Ada 7 ego eimi. Ya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah roti hidup, aku adalah pintu, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan salah satunya adalah aku adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik ini gembala yang mengorbankan nyawanya untuk kawanan dombanya, sehingga kawanan dombanya ketika diam di dalam Kristus yang mengorbankan nyawanya itu, kita diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita diam di dalam Kristus sepanjang masa. Nah, saudara, jadi fokus kita tentu adalah Kristus, Sang Gembala yang agung itu. Dan semua yang kita gambarkan dari ayat 1 itu semua Kristus akan kerjakan, sudah kerjakan, dan sedang kerjakan dalam hidup kita. Nah, saudara, biarlah firman Tuhan yang menghibur kita, khususnya bagi orang-orang muda memasuki semester baru, memasuki tahun ini dalam pergumulan kita sebagai anak-anak muda. Ingat, hidup tidak senantiasa otomatis itu lancar. Tuhan menghadirkan kita di padang, benar-benar padang. Banyak batunya, banyak kalajengkingnya, banyak musuh-musuh, banyak serangga. Tapi di padang itu, Dia sebagai gembala itu jadi fokus. Bukan rumput hijaunya, bukan air tenangnya, tetapi Dia. Itu jadi fokus. Dia akan. Akan bagi siapa? Bagi aku. Berkali-kali disebut kata dia, dan aku. Karena yang penting sekarang bagi kita adalah relasi. Ya, dia dan aku. Itu relasi, saudara ya, relasi yang indah, yang penuh damai, penuh kesejahteraan dalam pengertian rohani bersama Dia yang adalah Tuhan. Ya, di tengah-tengah padang yang berliku-liku.